Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan baik semuanya. Pada kesempatan kali ini, Ustadz menyampaikan tentang talaki surah Al-Kahfi beserta tadabburnya. Dimulai dari ayat 1 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'lamuna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Shadaqallahul azim. Nah sekalian, pada pertama ini Allah menyampaikan tentang rasa syukur. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, anzala ala abdihi, yang telah menurunkan ala abdihi, kepada hambanya, Alkitab. Jadi yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Kemudian walam yaj'al lahu iwaja, dan menjadikannya dan tidak menjadikan menjadi bengkok. Artinya Quran itu sebagai petunjuk untuk merupakan yang hak dan menghindari yang batil. Jadi tidak bengkok, maksudnya begitu. Kemudian qayyiman liyundhira, itu adalah qayyim liyundhira, sebagai bimbingan yang lurus, sebagai liyundhira, peringatan yang lurus, syadid. Kemudian min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Tadi ba'san syadid adalah siksaan atau adab yang pedih. Kemudian min ladunhu wa yubashshiral mu'minin, dan sebagai yubashshir. Yubashshir itu adalah memberikan kabar gembira kepada orang mukmin, alladzina ya'maluna sholihat, orang mukmin yang ya'maluna sholihat, yang beramal soleh, yang mengerjakan kebajikan. Anna lahum, bahwasanya mereka itu ajron hasana. Ajron kalau balasan hasana, balasan yang baik. Jadi segala amal soleh kita yang kita lakukan itu sebenarnya akan kembali kepada kita. Amal soleh kita itu akan membuat kita mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Amal soleh kita itu 99% itu balik ke kita dalam bentuk kebaikan yang berlipat ganda. Jadi sebenarnya banyak untungnya kalau kita beramal soleh. Justru malah kita benar-benar kerugian kalau kita sering berbuat amal buruk. Sehingga ini motivasi kita untuk terus ya'maluna sholihat, mengerjakan kebajikan atau beramal soleh. Nah kemudian makithina fihi abada, dan mereka kekal di dalamnya. Nah bayangkan coba, kita beramal soleh di dunia, mendapat balasan berlipat ganda, udah gitu nanti di akhirat kita kekal di dalamnya. Anak kalau sekalian, gambaran surga itu macam gini ya. Jadi kalau sekarang ini kita mendapatkan sesuatu, itu ada perjuangannya. Kalau nanti kita di surga, itu kita batin saja, kita pengen apa batin, itu alam itu akan mengikuti batin yang kita inginkan. Misalnya gini, kalau misalnya kalian ketika berjalan di jalan yang terik panas gitu kan,
Kemudian ketika jalan kalian melewati pohon kelapa. Kemudian kalian batin, enak kali ya kalau minum air kelapa muda nih, seger. Tahu enggak anak sekalian, kelapa itu langsung menunduk dan kita tinggal memetiknya, kemudian buka dan minum. Kemudian kalau misalnya ketika kita misalnya berjalan di jalanan, kemudian kita lihat burung dan burung itu dagingnya banyak, gemuk dia. Kemudian kita batin, alangkah nyamannya kali ya kita makan daging burung bakar tersebut. Maka burung tadi yang tadinya nampak kita itu terbang, maka kemudian dia bisa ketika kita batin seperti itu, kemudian tersaji ayam burung bakar tadi itu di depan kita dan kita tinggal memakannya. Nah, sekalian itu adalah buah hasil kebajikan ya'maluna sholihat di dunia itu. Nanti apalagi nanti di akhirat. Ayat keempat kemudian wa yundhirul ladzina qalu takhadallahu walada wa yundhira, ini adalah peringatan alladzi, orang-orang yang qalu mengatakan ittakhadallahu walada, Allah itu mengambil seorang anak. Jadi kalau untuk orang-orang kafir itu masih belum bisa move on sekalian. Jadi mereka masih mikir Tuhan Allah atau sesembahan itu punya sifat yang sama dengan makhluk. Jadi kalau misalnya kita beranak, Tuhan juga beranak. Kalau kita punya orang tua, Tuhan juga dilahirkan. Nah, seperti itu. Padahal sifat Allah itu berbeda jauh dengan makhluknya. Nah, masih ingat apa sifat mustahil Allah? Nah, nanti diingat-ingat lagi, itu sepenuhnya. Nah, jadi ketika ini ayat keempat ini wayudhira, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu mengambil anak. Jadi tidak ada sama sifat makhluk dengan Allah Ta'ala. Allah itu sangat berbeda jauh dengan makhluknya. Jadi jangan sampai sekali-kali memberikan gambaran atau menyatakan Allah itu sama dengan manusia. Allah itu sama dengan hambanya. Itu berbeda. Jadi jangan sampai kita juga punya pikiran yang sama dengan kaum kafir itu, yang mengatakan Allah punya anak atau ngambil anak. Ini yang jangan sampai yang sekalian kita punya pikiran seperti itu. Dan perhatikan di Al-Ikhlas udah terangkan cintakan Qul huwallahu ahad, Allah itu esa satu. Tidak, kemudian Allahu somad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan juga tidak dilahirkan. Jadi memang ini Allah itu tidak sama adanya dengan proses makhluk, tidak sama. Jadi di Ikhlas sudah disebutkan lam yalid wa lam yulad, ini juga sama. Wa yundhirul ladzina qalu takhadallahu walada. Ini senada sekalian. Kemudian ditegaskan di Al-Ikhlas walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang sanggup sebanding setara dengan Allah Ta'ala. Tidak sama. Sehingga ini menjadi perenungan bagi kita semua. Jangan sampai kita berpikir Allah itu seperti makhluk, Allah seperti kita. Itu berbeda. Dan di sini dikatakan wa yundhira, dan untuk peringatan. Oh, bayangkan Allah memperingatkan hambanya yang belum beriman kalau sampai menyatakan Allah itu mengambil anak. Nah, itu sekalian benar bermanfaat dan bisa direnungkan. Kita lanjutkan minggu depan ayat 5 sampai 8. Mudah-mudahan kalian semua sehat di masa pandemi ini dan terus belajar giat dan tingkatkan amal soleh kalian. Karena Allah berjanji untuk memasukkan ajaran hasanah, memberikan balasan yang baik, kemudian makithina fihi abada, dan kalian kekal dalamnya. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.